Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk sahabat-sahabat semua di seluruh tanah air. Nah, jumpa lagi dengan saya di hari ini. Di video kali ini masih berkaitan dengan assessment di TK. Nah, kemarin kita sudah buat aplikasinya tentang assessment checklist, terus foto berseri, dan sekarang kita akan buatkan video tentang cara menggunakan assessment hasil karya anak. Nah, hasil karya anak. Nah, seperti biasa kita buka dulu worksheetnya. Setelah itu kita cari filenya. Nah, kita buka filenya. Ingat ya, file ini file assessment checklist, assessment foto berseri, asesmen hasil karya anak, asesmen catatan anekdot. Nah, semua itu ya asesmen ya. Nah, bisa di-download di link deskripsi ya, gratis itu semua, bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, sekarang kita akan buatkan video tentang hasil karya anak, asesmen hasil karya anak. Nah, ini penampakannya sama seperti yang lain, ada cuma 1, 2, 3, 4, 5 tombol. Bekerjanya cuma di 3 tombol. Yang satu tombol untuk neck print atau dicetak, setiap anak bisa 1 lembar. Ingat ukurannya folio. Ingat penampakan. Nah, nih. Penampakannya, aplikasi kita atau menu utamanya seperti ini, sangat sederhana, ingat ya. Nah, ini adalah merupakan inovasi. Sekecil apapun inovasi kita, sesederhana apapun, kalau itu berguna untuk teman-teman yang lainnya, itu akan menjadi luar biasa. Prinsipnya seperti itu. Makanya kita buat aplikasi yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan banyak teman-teman di PAUD terbantu. Kenapa? Karena kalau dulu kurikulum yang lalu ya, kata teman yang di PAUD ini, untuk hasil karya anak 1 lembar bisa untuk beberapa siswa katanya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, 1 anak 1 lembar, laporan langsung ke orang tua. Weh, keren. Nah, Pak Guru dan Bu Gurunya jadi keren. Nah, seperti biasa kita buka data sekolah. Kling. Nah, data sekolah. Di sini ada PAUD Kusumosari. Atau ketik saja sendiri, misalnya TK Kumara Absari. Itu misalnya. Enter seperti biasa. Atau kalau teman-teman di misalnya TK Dharma WWK, itu misalnya, enter. Nah, nanti yang lainnya semua mengikuti ya. Nah, yang lainnya akan mengikuti di hasil karya, di mana, terutama di hasil karya ya, pasti mengikuti nama kepala sekolah, nama gurunya, semuanya akan mengikuti. Ketik di sini di data sekolah saja. Apa yang dibutuhkan di sini ketik saja, isi saja, lengkapi saja. Oke, good. Nah, ini ada sel berwarna merah. Seperti biasa ini bisa diganti. Kenapa bisa diganti? Karena kemarin ada teman-teman yang minta, Pak, saya mau tahun ajaran. Pak, saya mau tahun pelajaran. Ya, kita buat saja di sini. Mau tahun ajaran, mau tahun pelajaran yang diinginkan oleh teman guru, bisa diketik di sini. Nah, di bawahnya ada sel warna merah lagi, guru wali kelas. Pak, saya mau guru wali saja. Pak, saya mau wali kelas saja, tidak usah isi guru. Nah, oke, silahkan saja. Tergantung kemauan dan keinginan teman guru untuk memunculkan di sini, di hasil karya anak. Nah, di sini. Nah, Pak Guru wali kelas, Pak atau wali kelas itu saja misalnya. Monggo nih, wali kelas A2 atau guru wali kelas A2 atau wali kelas A2 itu misalnya, terserah Bapak dan Ibu guru. Nah, sebentar kita ke sini.
masih di data sekolah dulu ya. Yang lain bisa ketik sendiri ya. Desanya apa? Misalnya desa Suwat itu misalnya ya. Kecamatan Gianyar. Gianyar diisi. Misalnya kode pos 80228 gitu misalnya ya. Nah, Kabupaten Gianyar. Nah, itu Provinsi Bali ya. Itu apa namanya, emailnya, NSTK-nya dan seterusnya bisa diketik sendiri. Kelasnya misalnya, kelompok belajarnya. Ini misalnya A1 itu misalnya DA1. Atau C3 itu misalnya ketik C3 dan seterusnya sampai terakhir. Ya, tahun pelajaran ketik sendiri. Nah, yang tidak kalah pentingnya perlu teman-teman ketahui, karena kemarin teman-teman di TK banyak yang masih belum paham, belum tahu. Mungkin karena kebiasaan tidak tahu ya. Nah, ketik tanggal pakai slash. Oke, pakai slash garis miring. Nah, misalnya sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 misalnya. Nah, tanggal 4 slash 12/23 itu saja misalnya ya. Enter. Nah, seperti itu ya. Tiknya seperti itu. Jangan lagi 4 Desember. Nah, tidak perlu lagi begitu ya, karena pakai slash. Karena di sel ini kita sudah format tanggal ya. Nah, jika sudah lengkap ini semua terisi, kembali ke menu utama, ketik data siswa. Nah, data siswanya ini hanya nomor induk dan nama siswa. Hanya nomor induk dan nama siswa. Nah, ini penting. Karena baru tadi pagi ada masukan lewat chat WA. Pak, nanti di aplikasi yang lain kalau bisa supaya muncul nama panggilan saja. Oh, ini gampang. Kalau maksudnya supaya di deskripsi atau di narasinya tidak jadi panjang, karena ada beberapa siswa yang namanya panjang-panjang. Oh, silahkan saja ketik saja nama panggilan misalnya di sini. Apa yang namanya Neno, Dek Neno. Lalu ini namanya Vicky. Dek nama Vicky. Itu nama panggilannya, silahkan saja. Karena ini akan dilaporkan kepada orang tua siapa nama panggilannya di rumah, yang akrab dipanggil oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh keluarganya. Nah, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau ngetik nama lengkapnya silahkan saja, tidak masalah. Nah, ini misalnya namanya Darmi gitu misalnya, silahkan. Ini namanya Uco itu misalnya, silahkan. Yang penting nama anak itu, nama panggilannya sesuai dengan anak. Nah, jangan sampai itu nama panggilannya Uco, ternyata yang muncul anak itu ya. Biar tidak seperti itu. Oke. Yang tahu adalah Pak Guru dan Bu Guru. Semua anak maksimal 40 siswa. Nah, ini apa namanya, sheet-sheetnya ini antara, nah, sheet data sekolah, sheet data siswa, ini kedua, terutama yang dua ini sama kita buat di assessment checklist, di assessment foto berseri, di assessment apa namanya, hasil karya anak, termasuk di assessment apalagi satu itu ya sama seperti ini ya, karena sederhana. Karena aplikasi ini sangat sederhana ya, tetapi sangat membantu kepraktisan dari teman-teman guru dalam melaporkan terutama penilaian formatif. Nah, ini kan penilaian formatif, ini asesmen hasil karya anak kan formatif ya. Nah, boleh dilaporkan ke orang tua. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya yang harus dilengkapi oleh teman guru, nih di tombol 1, 2, 3, tombol 3 ini data hasil karya anak. Nah, ini perlu dilengkapi semua anak
semua. Nah, tadi kita kan ketik Neno, Vicky, nah apa lagi satu? Ini ada Darmi, Ucok, nah dah masuk di sini namanya. Oke. Nah, jika sudah, di sini harus dilengkapi. Tentunya dibarengi dengan fotonya. Foto ini sesuaikan dengan narasinya atau deskripsinya. Mohon maaf, di sini saya tidak sesuai karena gambar ini sekedar saja untuk bisa memunculkan nanti di lembaran hasil karya anak. Nah, yang penting deskripsi atau narasinya ini. Nah, ini ada di capaian agama dan budi pekerti. Neno bisa bertutur kata sopan kepada gurunya saat bercerita. Apakah ditambahkan lagi saat bercerita di depan kelas itu misalnya, di depan kelas. Ingat. Kembali lagi. Ingat. Ini sering dilupakan oleh teman-teman. Di dalam tanda petik ini kan sudah ada rumus. Nah, ini ada sel C4 nih, Nah, ini agak warna biru tebal jadinya. Ini sel C4 ini sudah masuk, nama Neno ini ada di sel C4, sudah masuk nanti di sini. Nah, ingat ya, di dalam tanda petik ini bisa diobok-obok. Artinya kalimatnya, narasinya, deskripsinya sesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh anak. Oke. Nah, jika seperti itu, klik. Nah, enter. Siapkan fotonya di sini. Ini kan fotonya bu guru, ini bu kepala sekolah ini ya, bu kepala sekolah pas kita kerja waktu itu. Nah, muncul terus namanya bu kepala sekolah nih. Nama TK-nya sudah ada tadi. Nah, oke. Nah, insert fotonya seperti biasa. Nah, insert foto seperti biasa. Apa kita ulang lagi ya? Insert fotonya. Mungkin teman-teman yang belum hafal. Bukan belum bisa, belum hafal 100%. Insert picture, di mana simpan picture-nya? Cari di sana. Nah, kalau saya pakai foto saya aja, karena namanya sudah ada di sini nih. Insert. Nah, kan bisa seperti itu. Jika sudah seperti itu, mengecilkannya di sudut, jangan di samping. Jangan di bawah, jangan di atas, oke, di sudut. Nah, supaya proporsional. Cring, sesuaikan dengan besar kecilnya kolom. Nah, jika belum pas, jika diklik begini, nah ini kan begini, diklik begini pakai mouse kurang pas, boleh pakai tanda panah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, nah ini ya. Demikian juga di capaian jati diri, begitu juga di capaian literasi dan STEM. Sebelumnya tentu deskripsinya harus dibuat. Ngapain itu? Nah, nih. Kegiatan apa itu? Dibuat deskripsinya. Nah, Nano membuat kolase garis miring, garis lurus, dan garis tegak. Neno melakukan pengumpulan daun dari lapangan bersama dengan temannya. Nano bisa mengambil daun sendiri, mengambil daun 20 lembar. Apakah seperti itu deskripsinya? Silahkan buat sendiri oleh Pak Guru dan Bu Guru. Ingat, ini sekedar contoh untuk mengisi sel-sel ini yang nanti akan dibawa ke lembaran hasil karya anak. Nah, jika panjang narasinya, ingat memperbaikinya bisa di formula bar. Oke, formula bar. Nah, jangan lupa formula barnya dilebarkan dulu. Ingat kursornya masih tanda palang itu, sekarang naikkan agar menjadi tanda panah ke atas dan ke bawah. Klik. Nah, seperti itu. Klik, tekan, tarik. Nah, kerjanya di formula bar di sini. Oke. Nah, sehingga ini mau dipendekkan narasinya, mau ditambah dipanjangkan narasinya.
atau mau tidak mengisi nama siswa tidak usah diisi lagi, misalnya tidak perlu, cukup satu aja namanya supaya tidak terlalu panjang. Boleh saja. Oke, ntar boleh saja sehingga jadi perpendek dia. Oke. Nah, jika melebihi 255 karakter, sekali lagi ini 6 hari lalu ya, apa 3 hari lalu, udah masih nanya, Pak, saya belum bisa menyelesaikan yang jika muncul konfirmasi 255 karakter. Nah, kita coba ya. Kita coba dari sini, kita tambahkan. Lagi ini ngawur ya. Apakah mau ndak ini? Coba enter. Nah, nih 255 karakter. Jadi kalimatnya kalau memang sudah pas seperti ini, ya, pas seperti ini, jadi tambahkan kata, bukan kata, simbol dan. Oke dulu. Kan ini diketik ngawur tadi nih. Nah, nih. Ini diketik ngawur tadi ya, yang di blok ini, sehingga semua narasi atau kalimat ini lebih dari 255 karakter. Nah, mungkin di sini sehingga tidak menjadi lebih dengan 255 karakter, ditambahkan kata, tambahkan bukan kata, simbol. Pertama tanda kutip dulu. Nah, untuk mengutip ini, kutip ini. Nah, kutip ini ya, dan ini kan tanda kutip. Ini tanda kutip juga. Nah, jadi ini yang punya. Terus simbol dan. Nah, jika sudah timbul dan, tanda kutip lagi. Nah, tanda kutip yang di sini akan mengutip yang di sini. Ini tanda kutip, ini terakhir ya. Tanda kutip dan tanda kutip ini. Oke, dah itu enter. Nah, jadi mau dia. Oke, jika muncul konfirmasi lebih dari 255 karakter. Oke. Oke. Nah, demikian juga semuanya ya, semua anak ya, semua anak, ingat semua anak. Nah, sekali lagi, jika ingin memunculkan, jika di sini belum muncul nama anak, kalau di nomor 2 misalnya, Ananda bisa berkata santun dalam meminta tolong kepada gurunya. Itu misalnya ini untuk capaian budi pekerti. Ananda ini bisa diganti untuk namanya Piki. Nah, Piki bisa. Nah, caranya bagaimana? Klik di sini akan muncul di formula bar. Kita lebarkan dulu formula bar. Ingat sama dengan. Nah, caranya bikin rumus. Bikin rumus tanda sama dengan. Tanda sama dengan. Itu klik nama anak, sel yang berisi nama anak yang Piki ini ya, karena satu row ini ya. Klik. Nah, sudah muncul sel C5. Setelah muncul sel C5 sama dengan C5, isi tanda dan. Tanda ketik, tanda dan. Jika sudah itu, setelahnya jangan lupa tanda kutip. Nah, tanda kutip. Tambahkan satu spasi. Klik. Nah, ini Anandanya dihilangkan karena sudah diganti dengan C5. Ananda ini diganti dengan C5. Siapa di C5 ini? Piki. Pada di C6 siapa? Nur Hayati. Di C4 siapa? Neno. Itu ya. Nah, push Anandanya. Tek. Nah, ingat ya, spasi satu ya. Jangan lupa. Ini baru tanda kutipnya satu, biar lengkap satu pasang. Tek. Nah, terakhir tanda titik misalnya ditambahkan tanda kutip lagi. Enter. Ting. Nah, jadi begini jadi bunyi narasinya. Vicky bisa berkata santun dalam meminta tolong kepada gurunya. Demikian juga sel-sel yang lain, baik yang di jati diri maupun di literasi STEM. Semua anak, semua siswa. Oke? Nah, coba lihat sekarang kalimat ini atau narasi ini. Benar enggak? Nah, ini juga. Ini juga Ananda ini diganti ya, sekali lagi sambil belajar ya membuat rumus. Klik di sini, di sel ini, sel berapa ini? Sel F5 ini kelihatan F5 ya. Sel F5, tapi di formula bar bekerjanya. Klik sama dengan sel ini berapa itu? C5, sudah itu tanda dan, yaitu apa, tanda kutip. Ingat spasi.
anandanya dihilangkan, tek 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 tek. Nah, ditambahkan tanda kutip. Enter. Jadi mau Piki belum menunjukkan sikap mandiri. Apa begitu misalnya kalimat yang lain ditambahkan lagi, tergantung Pak Guru. Ini kita memang buat kalimatnya pendek-pendek karena kita berkaitan rumus, akan menjelaskan rumus supaya gampang dipahami oleh teman-teman guru, terutama teman guru yang tidak familiar menggunakan Excel seperti saya. Wah, kalau saya kan sudah tua, wajar tak bisa ya. Nah, tidak apa-apa, yang penting belajar pasti bisa. Karena orang pintar itu ada dua. Benar ya, orang pintar ada dua. Pintar karena keturunan. Nah, di keturunan itu pintar-pintar semua. Dari bapaknya, kakeknya, cucunya, buyutnya, anaknya, semua kok pintar-pintar ya. Nah, itu pintar karena keturunan. Dua, pintar karena belajar, karena rajin belajar. Anda termasuk yang mana? Nah, apalagi sudah keturunan pintar, rajin belajar lagi, tambah pintar. Ini yang dicari. Oke, paham seperti itu ya? Membuat rumus. Ini juga ya, sekalian yang ketiga, sambil belajar lagi. Klik di sel G5 nih, G5 ya. Ini F5, ini G5. Di formula bar sama dengan pikir lagi dan tanda kutip spasi, tanda kutip anandanya dihilangkan, tek, enter. Nah, jadi bagus. Piki mulai mengenal macam garis atau macam-macam garis. Silahkan saja macam-macam garis itu misalnya. Ingat sekali lagi, di dalam tanda petik ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan guru. Dan jangan lupa tidak lebih dari 255 karakter. Bagaimana jika lebih? Nah, kan pertanyaannya. Jawabannya seperti tadi. Tambahkan tanda kutip 2, tanda dan tanda kutip 2 lagi. Oke, pasti berhasil, pasti maknyos. Good. Nah, oke. Nah, demikian seterusnya semua siswa sampai 40. Apakah di TK ada siswa sampai 40 ya? Rasanya enggak ya. Kalau di SD aja cuma 32 ya. Ini di Kota Denpasar lagi. Kalau nasional berapa? 28 ya. Nah, sekarang coba lihat. Nah, ini yang nomor 2 lihat ya, siswa yang namanya Vicky ini ya. Benar nggak kalimatnya di lembaran hasil karya anak itu begini kalimatnya muncul ya, atau penilaiannya atau narasinya muncul ya. Fotonya muncul nggak seperti ini. Nah, coba kita lihat. Jika sudah terisi semua ya, sekarang kita lihat coba. Nah, baru di hasil karya anak. Kling. Nah, ini anak nomor 1 dulu ya, anak nomor 1. Nah, sekali lagi. Nah, kemarin kita sudah jelaskan di checklist, di foto berseri juga kita sudah jelaskan. Jika muncul fotonya seperti ini, nah ingat ya, foto yang ada di sini ya, kita klik ini foto ya, ini gambar ini ya, picture, jangan di delete. Ini semua jangan di delete, biarkan saja begini ya. Yang diganti fotonya adalah di data ini nih, bisa di delete, sini bisa di delete, ini bisa di delete ya. Ini semua bisa di delete, ganti dengan insert picture sesuai dengan gambar yang dimiliki. Kalau di sini, nah di sini ya, di lembaran hasil karya anak yang kita akan print, yang kita akan bagikan ke anak-anak, mungkin sampai ke orang tua, ini jangan di delete supaya tidak seperti teman kita. Nah, ada 2 orang ya teman kita. Pak, kok fotonya tidak mau muncul di rapotnya? Nah, ini kebetulan pakai aplikasi rapot kurikulum Merdeka ya. Waduh, saya tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa muncul? Semuanya aplikasinya bisa muncul. Ini kok bilang 2 guru lagi tidak muncul. Waduh, ini bingung saya jadinya. Nah, sambil berpikir, terpaksa saya suruh coba kirim aplikasi ke sini. Nah, coba dikirim ke sini, kita buka.
Setelah kita buka ya gambarnya ini di delete. Ini ya. Jangan di delete ini ya. Ini jangan di delete ya. Nah, biarkan seperti semula. Biarkan begini. Oke. Nah, itu penting sekali. Tanggal di sini bisa ganti sesuai dengan keinginan Pak dan Bu guru. Pak dan Bu guru ya. Bisa. Yang lain ini dari data sekolah, dari data anak, ya dari data sekolah ya. Ini, nah tadi kan kita ketik Gianyar di sana tanggal 4 Desember hari ini ya, 4 Desember ya. Oh benar 4 Desember hari ini ya. Nah, dari data sekolah. Oke, ini semuanya dari data sekolah. Nah, yang tidak kalah pentingnya siswa print ini nomor 1 kan siswa nomor 1 nih, kelihatan nomor 1 nih. Siswa nomor 2 print. Siswa nomor 3 print. Nah, nih kembali kita lihat. Di siswa nomor 3 ini tadi kan kita ketik, kita perbaiki tadi di sana ya. Kita perbaiki tadi di sana. Nomor 3 ya, namanya Vicky. Oh, ini siswa nomor 2 namanya Vicky, bukan nomor 3 ya. Ini siswa nomor 2 ya. Coba cek data apa namanya data siswanya. Oh benar nomor 2, siswa nomor 2 namanya Vicky. Ini nomor 2. Nah, siswa nomor 2 tadi. Kembali ke hasil karya anak di siswa nomor 2 namanya Vicky. Benar enggak? Kalimatnya atau narasinya sesuai yang kita ketik dan kita perbaiki tadi. Asesmen budi pekerti. Vicky bisa berkata santun dalam meminta tolong kepada gurunya. Seperti ini. Berikutnya jati diri. Vicky belum menunjukkan sikap mandiri. STEAM. Vicky mulai mengenal macam-macam garis. Jadi mau up. Tinggal print. Nah, tadi tinggal print ya. Nah, tadi tinggal print. Ingat, sebelum print atau cetak halaman ini hasil karya anak ini. Nah, ini bisa diperbaiki ya hasil karya anak ini. Ini tidak. Logo ingat diganti sesuai dengan logo sekolah. Ingat ini ya. Nah, ini apa namanya? Satu lembar hasil karya anak ini page layoutnya, ukuran kertasnya ingat folio. Ini folio 21,5 cm kali 33 cm atau 215 mili kali 330 mili. Oke, klik nih. Nah, jika sudah dibuat apa namanya ukuran kertasnya, ada muncul garis-garis putus-putus ya, garis putus-putus. Nah, ingat garis putus-putus ini jangan melewati ukuran kertas folio dan secale 100%. Nah, di mana secale ini? Nah, ini scale ini. Nah, nih ingat di atas ya. Sekali 100%, jangan sampai tidak 100%. Supaya full bagus jadinya area printnya di kertas folio ini. Oke. Nah, coba kita print preview. Kling. Nah, jadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi seperti itu muncul setiap anak satu lembar atau satu lembar setiap siswa. Oke, namanya Vicky. Siswa berikutnya print, print lagi. Kita lihat print outnya. Nah, jadi seperti ini. Print untuk siswa Nur Hayati Cinta Buta. Wih, namanya Nur Hayati Cinta Buta. Oke. Tapi jangan lupa sebelumnya sudah bekerja bagus ya. Nah, ingat ya. Nah, ini kan gambarnya mau mulus ini gambarnya mau mulus. Supaya mau mulus gambarnya seperti ini. Tidak mengkerut-mengkerut seperti ini. Nah, tidak mengkerut-mengkerut seperti ini. Ingat, Office yang digunakan jangan Office 2010. Ini kita pakai Office 2010. Sekarang pun ini di video ini kita masih pakai Office 2010. Pakai Office 2013 ke atas, mungkin 2016, 19, 21 dan seterusnya. Atau Office 360 ya, boleh aja. Jadi gambarnya mau mulus-mulus seperti ini ya.
Kalau Office 2010 pasti mengkerut. Ingat ya. Nah, folio. Nah, pertanyaannya ini juga 2 hari lalu kalau tidak salah ada teman guru dan kepala sekolah TK ini menanyakan, Pak, yang mana saya geser garisnya? Nah, jika setelah dibuka ini ternyata yang muncul di laptop atau komputer teman-teman atau di layar teman-teman seperti ini, ya perhatikan baik-baik ya, seperti ini. Nah, garis biru ini ada di sana, garis biru ini ada di sana. Pak, ini kok tidak bagus, ini terpotong gambarnya. Nah, ini nih saya di WA langsung ini. Nah, coba ini kalau di print preview. Nah, jadi seperti ini kan terpotong dia ini. Nah, jadi terpotong dia. Nah, supaya mau mulus seperti awal semula, jika di page break preview, ini page break preview nih, nah akan muncul atau kelihatan seperti ini. Nah, garis biru ini geser. Nah, diklik dulu ya, geser. Nah, saya lewat tidak apa-apa. Lewat tidak apa-apa. Nah, kan ada garis putus-putus. Nah, ini 2 hari lalu ada yang nanya, Pak, yang saya tarik atau geser yang garis biru apa yang garis putus-putus gitu. Nah, yang digeser adalah garis nih, garis birunya ya. Garis birunya. Kling. Nah, bawa ke sana. Ini bawa ke sana. Atau kita ulang lagi ya. Ternyata garis ininya bisa saja di situ. Garis yang putus-putusnya bisa saja di situ ya. Atau ini bisa saja di sana, garis putus-putusnya bisa saja ya. Nah, jika seperti itu, ingat sekali lagi ini sudah ada batas ya, sudah kelihatan batas halaman, ukuran kertas. Nah, nih tarik, jangan di bawahnya itu, nanti area print masuk dia. Nah, mepet sedikit. Ini juga, batas halamannya. Ini juga. Paskan di sana, ini juga. Nah, jika sudah seperti itu, pas jadi satu folio. Kling. Nah, enak seperti itu. Semuanya area print jadinya print cret. Nah, untuk anak Nurhayati Cinta Buta. Print. Naik lagi siswa nomor 4 untuk anak D. Oh, anak D. Oh, nama anak namanya D ya. Benar nama anaknya namanya D. Data siswa. Oh ya, D A B C D pakai. Nah. Siswa nomor 16 namanya Ucok. Coba kita lihat. Mau enggak di sini? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Darmi namanya. 16 Ucok. Nama Ucok sudah muncul ya, nomor 16. Di siswa nomor 16. Nah, jika sudah seperti ini, ininya sudah, logonya sudah, tinggal print saja. Silahkan melaporkan ke orang tua. Jadi Pak Guru dan Bu Guru jadi guru yang hebat dan keren. Pasti good. Bisa melaporkan hasil karya anak dilengkapi dengan narasinya, lengkap dengan bukti fotonya saat anak melakukan kegiatan misalnya gitu ya. Tinggal ewes guru wali kelas, ewes kepala sekolah, ewes stempel, kirim atau kasih ke orang tua. Boleh lewat anak, boleh lewat orang tua yang sering jemput anaknya ke sekolah ya, benar ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Apalagi, nah ada yang bertanya, kok ada yang bertanya ya. Nah, jika masih belum pas, boleh hubungi aku sahabatmu. Guru juga, aku guru sahabatmu. Nih. Nah, ini saya mantan guru, mantan kepala sekolah. Sekarang pekerjaannya kakek rumah tangga. Tempat tugasnya di rumah.
sudah tidak aktif lagi di rumah ya. Nih Pak Guru juga Dwi Hermawan, nih tempat tugas sudah ada ini di Sana Saputra Eskom. Nah, ini di Dinas Sosial Provinsi Bali. Nah, silakan hubungi ini jika masih belum paham. Oke, apa namanya? Nah, nih terutama ini saya, karena waktu aktif dulu banyak punya julukan. Pak Kepala, Pak Guru, Pak BPJS, Pak Aplikasi, Pak Tukang Foto, banyak sekali julukannya. Banyak. Pak Program, banyak julukannya waktu masih aktif. Karena sudah pensiun, julukannya kakek rumah tangga namanya. Oke. Sudah teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah-salah. Jangan lupa, jangan tegang. Tadi ada yang guyon-guyon nomor-nomor ya. Nah, yang penting prinsipnya itu adalah aplikasi ini bisa membantu teman-teman. Ingat ya, filenya bisa di download di link deskripsi. Oke. Nah, semua catatan, anekdot, hasil karya anak, foto berseri, checklist bisa di download di link deskripsi. Kalau aplikasi raport kurikulum merdeka itu bisa di-download tapi terbatas penggunaannya. Nah, kalau mau menggunakannya hubungi sekali lagi ini ya, hubungi ini ya. Nah, begitu teman-teman semua, terima kasih. Selamat sore. Semoga bermanfaat.